Pemirsa, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara telah memasuki fase titik balik yang tidak bisa dihentikan. Kunjungan perdana Presiden Prabowo Subianto ke IKN sekaligus bermalam di kawasan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah memilih melanjutkan proyek strategis nasional ini meskipun dihadapkan pada tekanan anggaran dari berbagai tantangan pembangunan lain yang tak kalah mendesak. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 14 Januari 2026 dengan tema Point of No Return IKN. Bersama saya Febrian Ahmad, Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0811 1921 2200 atau di 0878 7880 0091. Dan pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Indra Maulana. Selamat pagi Mas Indra. Febrian, selamat pagi. Ya Mas, ini kan setelah 15 bulan Presiden mengunjungi IKN. Nah, ya. Kenapa baru mengunjungi sekarang Presiden kita ini Mas? Ya, kalau kita lihat Presiden Prabowo Subianto kan memang juga memiliki banyak program-program utama ya, yang memang diwujudkan atau dinyatakan di Astacita begitu. Nah, tetapi ketika kalau kita melihat Presiden Prabowo dalam kampanye pemilihan presiden di 2024 itu kan memang mengusung keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Kita tahu IKN ini adalah program dari presiden sebelumnya, Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo. Nah, inilah bukti bahwa kemudian Presiden Prabowo kembali komit begitu ya, menegaskan kembali komitmennya secara politik. Kedatangan ke sana itu tidak hanya sekedar datang, tidak hanya sekedar mengunjungi, tetapi juga mengawal. Karena disebutkan dalam berita sebelumnya tadi di headline kan Febrian membacanya, ada beberapa koreksi yang disampaikan kepada otorita IKN ya, bahwa untuk soal IKN ini harus dipercepat dan bahkan ada sedikit perubahan desain. Dalam arti kalau kita baca juga informasinya, Presiden Prabowo rencananya akan membuka 3 sekolah taruna di sana begitu ya. Nah, Taruna Nusantara di sana. Nah, ini kan artinya memang tidak hanya secara Presiden hanya melihat, mengunjungi saja, tapi kembali menegaskan bahwa ini tetap jalan. Makanya kita beri judul editorial pagi ini adalah Point of No Return. Karena memang secara anggaran juga kalau dilihat dan nanti akan dibacakan ya berita editorialnya, bahwa ini sudah masuk tahap 2. Di tahap 1 saja dari APBN sudah digelontorkan dari 2022 sampai 2024 itu ada 89 triliun begitu ya. Dan kemudian rencananya tahap 2 2025 sampai 2029 adalah 48,8 triliun. Dari situ aja udah 100 juta Mas, udah 100 triliun Mas. Iya, sudah 100 triliun di situ kan artinya memang ya kalau kembali ada resiko lain. Kalau misalnya tidak digarap secara serius, selain ini amanah undang-undang ya, ini bukan hanya pembangunan biasa, ini tentu ada program strategis nasional di situ. Undang-undang nomor 3 tahun 2022. Baik. Yang harus memang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai eksekutif melaksanakan undang-undang tersebut begitu ya. Nah, artinya ada risiko lain kalau ini tidak dikawal dengan ketat, maka akan ada ini menjadi proyek yang mangkrak. Jangan sampai begitu, karena sudah ratusan triliun itu yang sudah dianggarkan ke sana memang. Nah, artinya kita lihat komitmen Presiden Prabowo ini kembali menguat lagi dalam arti dibaca masyarakatnya ya. Baik. Ketika sebelumnya kan Presiden Prabowo juga sudah berkunjung ke sana waktu itu sebagai kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan ya, masih dalam Menteri walaupun sudah memenangi pemilu, tapi belum dilantik. Nah, kemudian ada pernyataan juga, jangan lupa Presiden Prabowo setelah menjadi presiden itu kan pernah menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi ibu kota politik. Nah, artinya memang harus berjalan menjadi ibu kota politik pada tahun 2028. Betul, ada target-target seperti itu Mas Indra ya. Kita akan simak pemirsa seperti inilah dia ulasan untuk Anda. Point of No Return IKN. Point of No Return alias maju terus meski tantangan dan risiko yang akan dihadapi sangat besar. Begitu pesan yang dapat ditangkap dari kunjungan perdana
Prabowo Subianto sebagai presiden ke Ibu Kota Negara IKN Nusantara Senin 12 Januari lalu. Bukan sekadar berkunjung, Presiden bahkan menginap semalam untuk menyambut mentari pagi menyinari bumi IKN. Ya, Indonesia sudah berada di tengah jalan dalam proses pembangunan ibu kota baru. Lewat Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, Jakarta bukan lagi berstatus ibu kota, pindah ke daerah baru yang bernama Nusantara di Kalimantan Timur. Lewat undang-undang itu pula, untuk pertama kalinya Indonesia punya istana negara yang bangunannya buatan anak bangsa, bukan peninggalan pemerintahan kolonial seperti yang ada di Jakarta. Pembangunan ibu kota baru tentunya memakan biaya yang tak sedikit. Pembangunan tahap 1 2022-2024, proyek IKN sudah menghabiskan 89 triliun rupiah dari kantong APBN. Untuk tahap 2 2025-2029 masih dibutuhkan 48,8 triliun rupiah. Jika ditambah dengan anggaran pembangunan sepanjang 2025 sebesar 8,929 triliun rupiah, APBN sudah menggelontorkan 137,8 triliun rupiah sejak 2022. Melihat anggaran yang super jumbo itu, tentunya tak ada alasan untuk menghentikan proyek itu di tengah jalan. Sudah kepalang tanggung, alias harus maju terus. Jika pembangunannya ditunda, risiko baru akan muncul, yakni terbengkalainya proyek yang akan membuat bangunan dan infrastruktur yang sudah dibangun mengalami penyusutan. Bermalamnya Presiden Prabowo Subianto di IKN pada Senin lalu bisa dimaknai keseriusannya untuk terus melanjutkan proyek mega triliun itu, meski APBN masih kempis. Hingga Desember 2025, kocek negara defisit 695,1 triliun rupiah. Di tengah APBN yang seperti itu, perlu kiranya kita mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam mengelola APBN tahun ini. Apalagi masih ada program unggulan utama, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang biayanya tak sedikit, 335 triliun rupiah sepanjang 2026 atau hampir 1 triliun rupiah per hari. Pendanaan proyek IKN juga berhadapan dengan biaya pemulihan akibat bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri Dalam Negeri sudah mengestimasi biaya pemulihan pasca bencana di 3 provinsi itu mencapai 59,25 triliun rupiah. Melihat begitu banyaknya kebutuhan yang juga harus dipenuhi pada tahun ini, pemerintah tentu dituntut membuat skala prioritas dalam belanjanya. Jika melihat dampak multiplier effect dari program MBG, tentu program itu harus terus jalan pada tahun ini. Program itu terbukti telah meningkatkan konsumsi masyarakat yang diharapkan mampu mendongkrak produk domestik bruto. Begitu pula dengan pemulihan kawasan pasca bencana di Sumatera. Jutaan warga di sana membutuhkan kecepatan penanganan dari pemerintah agar kehidupan kembali berdenyut. Untuk IKN, agar proyek itu tak menghabiskan banyak uang negara, pemerintah perlu merevisi rencana anggaran yang ada di APBN 2026 sebesar 6,26 triliun rupiah. Pemerintah harus mencari sumber pendanaan lain agar proyek mercusuar itu tetap terus berjalan tahun ini. Kini sudah saatnya pemerintah perlu mendorong swasta untuk lebih dominan dalam pembangunan IKN. Skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU harus didorong agar beban biaya bisa terbagi. Pemerintah juga harus gencar memancing investor masuk IKN. Tentunya berbagai insentif juga harus disiapkan agar investor tertarik masuk ke IKN. Sekali lagi, proyek IKN sudah di fase point of no return. Sudah 100 triliun rupiah lebih uang yang dikeluarkan. Kini, tinggal kepintaran mencari dana yang jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pemirsa, editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kami sudah terhubung dengan pemirsa editorial yang sudah tergabung bersama kami melalui telepon interaktif. Ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi, Pak Tasrik, silakan. Selamat pagi Mas Febrian, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, menanggapi apa yang kunjungan Bapak Presiden ke IKN, itu kita mengapresiasi. Tetapi ketika bicara kebijakan APBN yang akan dikucurkan untuk IKN, saran saya sebaiknya Pak Presiden fokus pada bagaimana pemulihan saudara-saudara kita, infrastruktur yang ada di Sumatera, kemudian masalah MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian sekolah rakyat. Ketimbang akan membangun IKN yang sampai dengan sekarang terlalu banyak anggaran yang diperlukan, sementara kegiatan yang di sana juga belum semaksimal apa yang diharapkan. Saya sependapat dengan pendapat Pak Prabowo di awal ya, bahwa tahun 2028 itu dicanangkan untuk ibu kota negara politik. Tetapi di dalam membangun infrastruktur, saya minta untuk ada pertimbangan kembali dari Bapak Presiden ketika akan mengucurkan APBN yang sekitar 84 triliun di IKN infrastruktur. Jadi gunakan APBN dengan skala prioritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin sudah memberikan opininya. Kalau kita tangkap ini soal skala prioritas ya Mas Indra. Betul, Apalagi betul. memang program pemerintah kan cukup banyak unggulan seperti MBG, Koperasi Merah Putih. Itu semua kan menggunakan anggaran yang cukup besar. Belum lagi kita memperbaiki wilayah Sumatera yang kena bencana kemarin. Nah, seperti apa realistisnya kalau misalnya dengan APBN yang kita miliki sekarang? Itu yang kita garis bawahi dalam catatan editorial pagi ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tasrik ya, penelpon kita pagi hari ini, bahwa apresiasi terhadap komitmen itu iya. Karena itulah memang juga amanah undang-undang dan sesuai dengan pernyataan Presiden Prabowo sendiri bahwa tahun 2028, artinya kan tinggal beberapa tahun saja nih, sudah menjadi ibu kota politik. Kalau melihat penjelasan ibu kota politik itu apa sih? Kalau kita mendengar penjelasan dari istana waktu itu ya, saat itu KSP ya menjelaskan bahwa ibu kota politik berarti pusat pemerintahan ada di sana. Ya. Pusat pemerintahan itu siapa? Pemerintahan itu siapa aja? Ada tiga pilar. Tiga pilar itu adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi elemen yang itu sudah berkantor di sana, jadi sudah ada fasilitas di sana, sudah bisa melakukan rapat-rapat kerja terkait eksekutif, legislatif, yudikatif di sana, begitu kan? Nah itu ibu kota pemerintahan. Nah untuk itu bisa terwujud 2028, memang dari sekarang harus sudah dikejar, begitu. Selain itu amanah undang-undang, pernyataan Presiden Prabowo sendiri, maka juga sudah harus selesai. Nah memang dinamikanya adalah di soal, tantangannya adalah di soal pendanaan. Di APBN saja tadi kita sudah sebutkan, tahap 1 sudah 89 triliun, itu dari 2022 sampai 2024. Lalu 2025 sampai 2029 ditargetkan 48,8 triliun gitu. Di 2025 saja sudah berjalan itu sekitar 8,9 triliun begitu ya. Nah, perjalanan waktu ini kan ada banyak dinamika lainnya. Misalnya kayak bencana yang ada di Aceh dan Sumatera. Yang ketika itu signifikan dampaknya, maka membutuhkan perbaikan yang juga luar biasa membutuhkan dana besar. Nah, maka kita sampaikan kepada pemerintah, hati-hati melihat APBN kita ini. Karena ada banyak prioritas yang harus dipilih nih. Kan teori klasiknya begini, ketika semua hal menjadi prioritas, maka tidak ada yang namanya prioritas. Kalau semua hal itu menjadi prioritas, maka tidak ada yang menjadi prioritas sebenarnya. Kan itu teorinya. Nah, sekarang prioritas Pak Prabowo itu apa? Kalau kita lihat misalnya itu ada MBG. MBG juga bukan dana kecil. Kalau kita lihat dananya kan juga ratusan 360 sekian triliun. Ya, triliun. Satu hari Begitu 1 triliun. Nah, satu hari 1 triliun. Untuk 2026 ini kan ya. Nah, itu kan nggak main-main. Itu program yang utama dari Presiden Prabowo. Belum kita bicara sekolah rakyat dan lain-lain begitu ya. Ada banyak sekali. Baik. Nah, ketika itu menjadi catatannya seperti itu, maka harus ada sumber dana lain kalau mau tetap menjalankan dengan target 2028 tadi soal IKN. Nah, nanti kita akan ulas lebih lanjut. Apakah
betul ini harus datang dari investor asing Betul. atau lainnya. Nanti Tahan kita dulu bahas. Mas Indra, kita akan bahas apakah memang kita membutuhkan investor asing dalam pembangunan IKN. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda. Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan lagi perbincangannya, Mas Indra. Kalau tadi kita sebelumnya membahas bahwa IKN ini kan akan segera dibangun, tapi anggarannya pastinya ini harus dipikirkan juga karena Ya, program itu paling pemerintah utama. seperti MBG ini sudah ada 330 sekian miliar, belum lagi perbaikan daerah bencana di Sumatera ada 59 triliun ya, MBG tadi 335 triliun ya. Ya. Nah, lalu bagaimana agar bisa tetap membangun? Apakah memang membutuhkan lagi untuk jor-joran menarik investor atau seperti apa, Mas Indra? Nah, itu yang kita sebagai masyarakat ya, kita tentu bertanya dan men-challenge terhadap pemerintah. Kalau komit bagus untuk terus melaksanakan IKN ini bagus karena memang itu seperti yang saya bilang tadi adalah amanah undang-undang. Undang-Undang 33 tahun 2022. Presiden menjalankan itu sesuai dengan semangat kampanye juga keberlanjutan kan dari pemerintahan sebelumnya. Itu bagus, artinya komit dan terus dilakukan. Apalagi sekarang ya kita sudah pada tahap istilahnya point of no return karena sudah setengah jalan, ini bisa disebut setengah jalan lah, sudah ratusan triliun mengucur untuk pembangunan itu. Kita juga sudah lihat bagaimana bangunan di sananya begitu ya. Kalau ini berhenti juga akan sia-sia juga menjadi proyek mangkrak. Itu yang juga menjadi kesedihan tersendiri ya. Iya, tentunya. Nah, tapi di satu sisi kita challenge pemerintah. Kalau begitu bagaimana sumber dananya? Karena Presiden Prabowo mempunyai banyak program juga ini, tidak hanya MBG kan, ada banyak program juga yang pendanaannya tentu juga tidak sedikit. Sementara dari keterbatasan fiskal kita sekarang ini, Desember 2025 defisit itu hampir menyentuh 3% dari PDB. Betul. Iya kan, dengan angka sekitar 695 triliun. Ya kan, itu artinya juga tantangan tersendiri. Nah, belum lagi kita bicara dinamika berjalan. Kita kan nggak ada yang tahu ketika Presiden mengatakan oke, menjadi ibu kota politik 2028. Di tengah perjalanannya ada peristiwa seperti Aceh dan Sumatera. Yang perbaikannya juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Besar loh itu. Karena dampak kerusakannya kan cukup besar. Tuh. Nah, ini yang harus jaga. Kita nggak tahu ada peristiwa-peristiwa apa yang membutuhkan dana-dana darurat juga begitu ya. Nah, artinya ini tantangan. Kemudian diarahkan pada bagaimana mencari sumber dananya. Pasti semua orang akan bilang ya investor dengan investasi di sini begitu. Cuman pertanyaan begini, ibu kota negara ini disebut, apalagi kalau disebutkan sebagai ibu kota pemerintahan, ini kan dignity sebuah negara. Pertanyaannya ini juga datang dari yang pernah merancang soal IKN ini ya. Apakah iya kemudian kita biarkan investor asing itu akan banyak di situ begitu. Namanya investasi pasti kan itu bicara bisnis, imbal baliknya apa. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik. Bukan soal anti nih, tapi ini dikelola dengan baik. Karena kita bicara ibu kota negara, ini adalah sebuah dignity, tapi kemudian ada asing yang biaya di sana. Imbal baliknya minta apa? Nah, itu yang harus dikelola dengan baik oleh artinya pemerintahan bisa kita. saja nanti menjadi malah jadinya fokus pada bisnis bukan lagi beda untuk kalau kemudian pemerintahan. membangun pusat kota bisnis baru misalnya, itu beda. Nah, ini kan ibu kota, apalagi ibu kota pemerintahan. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik. Ini tantangan selanjutnya. Tapi ada catatan juga, apakah akan semudah itu investor masuk? Kan rumus dari investasi yang pertama adalah arah kebijakan ekonomi. Kita harus jelas dulu, Indonesia ini arah kebijakan ekonominya apa? Orang mau invest, wajar lah kalau misalnya Febrian investor mau menginvest sesuatu, arah kebijakan Anda jelas tidak gitu. Yang kedua, stabilitas. Stabilitasnya terjaga nggak? Nah, stabilitas ini ada catatan sedikit ya Febrian ya. Kita mengharapkan tentu negara yang stabil. Stabilitas politik, stabilitas ekonomi. Tapi jangan membuat atau mengatasnamakan stabilitas dengan membunuh demokrasi. Oke, tentunya ini menjadi catatan untuk kita, ya Mas Indra. Semoga ini bisa menjadi sebuah insight agar kedepannya kita harapkan pembangunan IKN ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Dan demikianlah perjumpaan kita dalam editorial kali ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami karena program Metro TV lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.